لكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني يا على أرض مهروءة أرضي هري مسروقة عنا ليات لازيني يا على أرض مهروءة أرضي هري مسروقة. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan kepada kita dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang hanya memberikan berbagai nikmat kepada kita dan alhamdulillah kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah modal untuk kita berbuat baik. Orang kaya salah satunya berbuat baik dengan hartanya, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak atau mewakafkan hartanya. Orang yang nggak punya duit bisa berbuat baik, bisa. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, jadikanlah itu semua untuk melakukan kebaikan. Pada malam hari ini kita lanjutkan dengan bab bayanu kasratit turukul khair, menjelaskan banyaknya kita untuk cara melakukan kebaikan. Kecuali yang malas, ogah dan lain sebagainya, itu soal lain. Tapi yang jelas, berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, itu semua adalah modal cara untuk melakukan kebaikan. Tinggal bagaimana kita memanagenya saja, bagaimana kita mengaturnya saja, agar yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita rubah menjadi amal soleh. Karena yang akan kita bawa cuma apa? Amal. Duit banyak, tapi pelitnya banyak.
tidak jadi amal. Badannya sehat tapi sujud rukuknya sedikit, tidak jadi amal. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu lakukan dari segala kebaikan, maka Allah sangat mengetahuinya. Maka jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan walaupun kita sendirian. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, yang penting pasti Allah melihat kita. Ya. Sekarang saya sebetulnya bisa aja berbuat baik, semua orang tahu, tinggal dipoto aja. Ya kan? Tinggal di selfie aja udah. Bisa. Cuma kita berbuat baik untuk siapa? Hanya lillahi ta'ala. An Abi Dar Jundab ibnu Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Saya sering sampaikan, seringkali para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah untuk melakukan amalan yang terbaik. Karena amalan kita ini jangan sekedar beramal saja. Amalnya harus punya nilai amal yang terbaik. Tapi saya nggak tahu, tanya kalau nggak tahu, WA kalau nggak tahu. Ya, kalau dulu sahabat datang ke Rasul. Kalau sekarang siapa saja bisa ditanya, asal punya nomornya aja. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ini pertanyaannya. Qala, Rasulullah menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Jadi iman dengan jihad ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dia beriman, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya maksimal melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita mengaku beriman, tapi dengar suara adzan ogah-ogahan, ya udah zuhur lagi aja, belum ngopi udah zuhur lagi aja. Jadi iman dan jihad ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dia beriman, dia akan bersegera, bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Qultu ayurikob afdal. Dia bertanya lagi, kira-kira budak apa yang saya bebaskan itu yang paling utama? Dulu ada budak. Budak seperti apa yang saya bebaskan itu yang paling utama? Apa jawab Rasulullah? Antusuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Budak yang dibebaskan itu paling utama adalah budak yang disenangi majikannya. Budak ini cantik banget gitu ya. Kalau dibebasin sayang gitu. Ya. Yang budak itu juga mahal harganya. Jadi dia yang disenangi oleh tuannya dan mahal harganya. Nah itu kalau dibebasin itu utama. Ya kalau budaknya jelek, harganya murah, itu sih biasa. Justru yang paling utama adalah
senang betul tuannya kepada budak itu. Dan kalau dijual harganya mahal. Nggak usah dijual, udah bebasin aja. Nah, itu adalah budak yang paling afdol yang dibebaskan. 2 sudah pertanyaannya. Qultu fa in lam af'al, kalau saya tidak bisa melakukan itu gimana Rasulullah? Ini kan mau berbuat baik ini. Kan pekerjaan berbuat baik ada satu orang bisa melakukan tapi orang lain belum tentu. Makanya Bapak ini sebetulnya berbuat baiknya yang lebahan yang mana? Kan ada lebahnya gitu nih ya. Pas yang mana Bapak bisa berbuat baik, tapi bisa jadi orang lain tidak bisa berbuat baik seperti Bapak, atau kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, tapi Bapak nggak bisa melakukannya. Maka kita harus mengenal diri kita nih. Mana kira-kira perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Karena tuh bisa jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kita tidak bisa melakukan. Saya nggak bisa puasa Ustaz. Kalau puasa perut kayaknya udah kagak beres. Ya nggak usah puasa sunnah maksudnya. Ya jangan udah. Apalagi saya kalau puasa sunnah kayaknya kayak mau mati, ya udah jangan puasa. Misalnya gitu kan. Apa yang bisa dilakukan? Nah, lakukan. Kultur sumayun fa'ilam af'al, saya tidak bisa melakukan itu Rasulullah bagaimana? Tu'inu soni'an au tasna'u li akhroba. Kalau begitu ente bantu orang yang sedang membuat sesuatu untuk kebaikan. Bantuin dah. Apa yang ente bisa bantuin? Kalau memang tidak bisa melakukan seperti tadi. Membantu orang lain yang sedang melakukan kebaikan. Sedang membuat sesuatu. Ya. Atau tasna'u li ukhrok. Atau ente buat sesuatu yang ente mampu dan orang lain membutuhkan. Jangan buat tahu orang lain gak butuh, buat apaan. Ya, saya bisa buat ini doang nih. Iya tak buat sudah. Tapi orang lain membutuhkan, menghajatkan apa yang ente lakukan. Qultu ya Rasulullah, aro'aita indo'ubtu an ba'dil amal. Ya udah tua begini mah boro-boro saya bisa buat ini buat itu. Rasanya saya susah udah berbuat baik ini. Terus saya ngapain aja ya Rasulullah? Supaya kita tetap bisa melakukan kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau saya ini tidak bisa melakukan berbagai amal? Qala takubbu syaraka anin nas. Fa inna shadaqatun minka ala nafsika. Nah, kalau begitu ente jangan melakukan keburukan. Ya. Ini udah nggak bisa ini nggak bisa itu, iseng sama ngomongin orang. Ya, takubbu syaraka anin nas. Jangan engkau melakukan keburukan terhadap orang lain. Fa inna shadaqatun minka ala nafsika. Itu juga sudah melakukan kebaikan. Malam minggu nggak punya duit ini malam minggu. Ya. Orang-orang mah ke kafe, ini itu, saya nggak punya duit. Ya. Gimana caranya? Ya sudah. Tidur aja. Tidur dapat pahala nggak? Dapat. Itu tadi yang punya duit dia pergi dugem, dapat dosa. Iya. Tuh malam minggu dia nongkrong di mana tuh, wah, matanya banyak dosanya. Ente nggak punya duit, alhamdulillah, ngapain? Tidur udah. Tidur dapat pahala nggak? Dapat.
Karena dengan tidur ente meninggalkan maksiat. Nah, ada kaidah melakukan yang boleh itu berarti meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan yang dilarang dapat pahala enggak? Kalau kata benar, gue kalau punya duit mana janda disuruh gue bawa, misalnya. Untung aja gue nggak punya duit. Berarti bagus tuh nggak ada punya duit? Bagus, cuma jangan nyesel. Alhamdulillah, saya nggak punya duit, berarti saya di rumah aja dah, ngopi aja sendiri, ya. Berarti dia tidak berbuat maksiat. Amalul ibahah tarkul maksiyah. Gara-gara melakukan yang boleh, itu sebetulnya meninggalkan yang haram. Ada pejabat korupsi. Ya, pejabat korupsi dosa nggak? Dosa. Alhamdulillah saya nggak korupsi. Kebetulan bukan pejabat lagi dia. Bagus. Karena dengan dia tidak jadi pejabat, tidak punya kesempatan korupsi. Makanya antum kalau udah tua-tua begini udah nggak usah melaku dah. Ya. Kalau bingung di rumah nih ke masjid aja udah. Ini di rumah bingung mana ya? Ada orang demennya mancing, masih bagus. Ya. Artinya cari amalan yang sunnah. Kalaupun tidak ada amalan sunnah yang boleh. Jangan melakukan amalan yang tidak boleh. Supaya nilai dalam menjalani kebaikan ini selalu ada pahalanya. Jadi sahabat datang ke Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Itulah dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya kita harus terus berupaya agar waktu yang Allah berikan ini jangan hilang tanpa nilai kebaikan. Iya Ustaz, saya kadang-kadang kalau baca Quran tuh hurufnya nyambung semua katanya. Matanya udah nggak beres. Nah, ya sudah. Gak usah baca Quran, yang hafal aja udah berulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya udah itu. Atau berzikir sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi jangan cari mangsa. Siapa yang gue omelin, belum ada yang ngomelin gue pagi ini. Jadikan waktu untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga begitu tidur saja, kita jadikan tidur ini dalam rangka kita tidak melakukan keburukan. Kemudian dikatakan di sini, takubu syarraka anin nas, baina shadaqatun minka ala nafsika. Karena menjaga kita tidak melakukan keburukan, itu berarti kita mendapatkan pahala kebaikan. Makanya harus betul-betul kita memahami, jangan sampai waktu yang Allah berikan ini kita biarkan tanpa ada nilai kebaikan. Makanya doa kita, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup ini selalu melakukan kebaikan, selalu menambah kebaikan. Jangan sisa hidup ini melakukan keburukan. Ya. Hadis tadi dijelaskan al-hasu alal jihad fisabilillah wal infaq min ahabil amwal ila nafsi. Jadi hadis tadi memerintahkan kepada kita jihad di jalan Allah. Bapak ini merasa berjihad. Jihad itu jangan hanya dipahami melawan orang kafir.
bersungguh-sungguh untuk berangkat ke masjid itu juga jihad. Karena ada orang yang ke masjid santai-santai aja baru juga azan. Begitu qomat baru juga qomat. Tidak menunjukkan kesungguhan dalam melakukan apa yang Allah perintah. Wal infak min ahabil anwal ilan nafs. Dan juga berinfak dari harta yang paling kita cintai. Ya. Ini mah ngasih jeruk udah pada busuk. Giliran yang bagus dia makan, yang busuk dikasih orang misalnya. Ya. Justru kita kalau ngasih yang paling bagus. Ya. Karena di kalimatnya adalah dianjurkan berinfak terhadap harta yang paling kita cintai. Apa harta yang paling kita cintai? Karena ada harta yang dicintai lalu harta itu menghalangi melakukan kebaikan. Satu hari Umar bin Khattab dia mengontrol kebun kurma. Dia kontrol kebun kurma. Keluar dari kebun kurma, sholat asar kalau tidak salah, jamaah udah bubar. Jamaahnya bubar. Kata Umar, nih gara-gara pohon kurma, gua ninggalin sholat berjamaah. Akhirnya apa Pak? Pohon kurmanya diinfak, disodakoh. Karena menghalangi dia untuk sholat berjamaah. Jadi kalau Bapak lagi buat kopi nih, Bapak buat kopi, adzan, ya, kopinya kasih orang aja udah. Emang apa? Gue mau ke masjid, gue aja ngopi. Gitu. Nah, jangan sampai kopinya ngalangin sholat berjamaah. Kan gara-gara ya azan lagi. Mana kopi baru dibuat lagi. Singkong rebus baru diangkat lagi. Ya. Artinya terhalang mau melakukan berjamaah. Bawa aja tuh kopi sama singkong kasih orang. Emang apa? Gua mau sholat jamaah nih, jangan gara-gara ini gua terhalang sholat jamaah. Masya Allah. Umar kebun kormanya dia sodakoh. Karena apa? Menghalangi dia untuk tidak sholat berjamaah. Nah, sekarang apa yang menghalangi kita mau melakukan kebaikan? Kalau kisahnya Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail? Karena bisa jadi Ismail itu akan menghalangi Nabi Ibrahim untuk melakukan perintah Allah. Makanya kata Allah, sembelih. Kata Nabi Ibrahim, oke lah kalau begitu. Ya kan? Dia nggak bilang, ya Allah, apakah ada yang lain? Kalau sudah perintah Allah, langsung eksekusi. Ini suruh sholat jamaahnya sayang sama kopi. Ya kan? Terlalu murah memang kita ini akhirnya kan. Li'anal jaza 'alal qadril badli wal ajru 'ala qadril masyaqqah. Kenapa kita diperintahkan untuk menginfakkan harta yang kita cintai? Karena pahala itu tergantung pengorbanannya. Kalau kita ngasih jeruk yang paling bagus kan rada beda, gimana nih? Tapi kalau ngasih jeruk yang udah rada busuk, kasih aja dah. Beda. Maka apa yang kita lakukan itu tergantung resiko yang kita dapatkan. Makanya kenapa sholat subuh itu lebih banyak pahalanya?
Sholat subuh berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat isya berjamaah. Mana lebih berat? Subuh. Maka pahalanya siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Kalau sholat isya, siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Beda. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu tergantung resiko yang kita hadapi ketika kita melakukannya. Kenapa jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir itu surga? Karena resikonya mati. Jadi pahala itu tergantung kesulitan kita melakukan. Pahala kawin 2 kali, bahaya. Besar juga itu resikonya banyak ya. Bapak kalau kawin lagi itu resikonya banyak kan? Berarti pahalanya banyak berarti itu. Orang resikonya gede itu kan. Coba dah. Kalau nggak sanggup, jangan. Tapi pahalanya bisa jadi banyak kan ya? Karena resikonya besar. Gak ada ibu-ibu sih, jadi kurang seru. Ya. Kalau bapak-bapak doang mah iya juga. Iya. Karena kaidahnya tadi Pak, al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala presiden sama menteri banyakan mana? Presiden. Dosanya juga banyakan dia. Kalau kurang amanah. Karena dia al-ujratu ala qadril masyaqqah. Al-hassu ala musa'adati man yahtad ila auni fi amalin yu'jizu anhu. Karena kita tidak bisa melakukan satu perbuatan baik, maka menolong orang lain berbuat baik. Karena ada juga orang melakukan perbuatan baik, perlu kita tolong. Menolong orang lain melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan kebaikan. Memberikan kebaikan kepada orang lain, dan kita memang tidak mampu melakukannya, dan dia mau menolongnya, berarti itu kebaikan. Aula yastati al-qiyam bihi wala yuhsinuhu, atau dia melakukan kebaikan itu lebih baik daripada dirinya. Kayaknya ente yang paling cakep. Nih duit anak ente pakai dah. Ya, kayaknya ente kalau pakai duit ini untuk ini kayaknya lebih bagus. Kasih kepada yang lain boleh. Kayaknya melakukan kebaikan sendiri aja biar gua aja. Yang lain kagak boleh dapat pahala, gua sendiri aja. Padahal kalau dia lakukan belum tentu lebih baik. Ada orang yang lebih baik, kasih. Berikan jalan kebaikan kepada orang lain kalau kita tidak bisa melakukan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Yuhsinu. Wujubul imtina'an adal akhirin. Kita diwajibkan untuk tidak menyakiti orang lain. Orang hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarah padahal dia bisa marah. Bisa menahan amarah padahal dia bisa marah. Bos ngomelin anak buahnya gampang apa enggak? Gampang. Salah dikit aja ngomongnya marahnya bisa kencang. Tapi dia bisa nahan. Ya, bisa nahan tidak marah. Memaafkan itu lebih hebat. Makanya kan yang namanya orang hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Padahal dia bisa atau mampu marah. Al-imtina anil adha. Wa anna dzalika la yaqilu sawaban minas shadaqah wal ihsan. Karena bisa jadi dengan kita menahan amarah tadi,
kita tidak melakukan keburukan, pahalanya bisa jadi lebih banyak. Al-iman billah ta'ala asasul li sihhatil a'mal wa qabula indallahi ta'ala. Kenapa tadi iman dan jihad itu adalah amalan yang paling utama? Karena Bapak hadirin sekalian, iman ini adalah dasar ketika kita melakukan kebaikan. Kenapa kita mau melaksanakan sholat? Karena diperintahkan. Saya beriman kepada Allah dan Rasul melakukan apa yang diperintahkan. Bapak kalau udah jalan ke Surabaya, siapa yang nyuruh? Bapak sendiri. Ya, bawa kendaraan. Mobilnya mogok. Terus bayar muntir bengkelnya itu yang bayar siapa? Bapak sendiri, Bapak yang berangkat sendiri. Tapi kalau Bapak disuruh bos berangkat, mobilnya mogok, yang bayar mobil siapa? Bos, betul? Kemudian Bapak diperintahkan oleh Allah. Bapak diperintahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Lalu seluruh resiko Allah jamin apa enggak? Allah jamin. Kalau saya melakukannya suruh Allah, maka Allah jamin. Makanya dalam hidup ini kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Aman kan? Berinfak, bersedekah, ente royal amat, iyalah Allah yang nyuruh. Ada cerita orang rajin berinfak, bersedekah jatuh miskin? Enggak ada, Allah yang nyuruh. Yang jatuh miskin ada, yang nyolongnya banyak, korupsinya banyak, akhirnya jatuh miskin ada. Hidupnya lebih sengsara karena dia melakukan mau hawa nafsu. Tapi kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, resikonya nanti Allah yang jamin. Makanya dalam hidup kita ini, supaya kita tidak merasakan keraguan ada yang menjamin, lakukan aja perintah Allah. Aman insya Allah. Badan kita rajin beribadah, insya Allah yang menjaga kesehatannya Allah. Karena Allah yang, kenapa ente jam 2 bangun, jam 3 bangun? Kalau anak mah nggak bisa jam 2 bangun, pilek kan mah katanya. Tapi kalau kita melakukannya karena perintah Allah, Allah jaga. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Kita tidak menerima apa keputusan Allah. Dalam hadis qudsi itu, kalau ente tidak menerima keputusan aku, kata Allah, ente cari Tuhan yang lain. Ini jadi orang Islam miskin mulu saya ini. Gimana sih Allah nih, kira-kira gitu ya. Dia nu kaya banget. Padahal kita sedang diuji oleh Allah. Sabar atau tidak. Kalau enggak mau, kata Allah, udah cari Tuhan yang lain. Kali Tuhan yang lain mah bayan sama ente. Sampai begitu di hadis qudsi. Makanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini keputusan Allah. Ini ujian dari Allah. Jangan gerutu melulu. Ya. Kalau engkau tidak mau aku uji, tidak mau aku ini, kata Allah, cari Tuhan yang lain. Kali Tuhan yang lain rada baik. Ente pengen duit, dikasih duit. Ente pengen ini dikasih. Kalau jadi Islam doa, kayaknya dari dulu begini-begini aja hidup. Menyesali apa yang dalam perjalanannya. Padahal itu adalah
sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-iman ini harus kita jaga. Ya. Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintah. Pertanyaannya, ada nggak perintah Allah yang menyulitkan kita? Yang membebani kita, ada nggak perintah Allah? Nggak ada. Pergi haji wajib apa enggak? Wajib kalau punya duit. Kan begitu. Wajib tapi kalau punya ongkos. Bahasanya istitoah. Sehingga kewajiban yang mestinya dilakukan tapi boleh ditinggalkan karena tidak istitoah. Sholat wajib berdiri apa enggak? Bapak sholat isya. Ketika Bapak sholat wajib berdiri apa enggak? Wajib. Kalau bisa berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Hukum asalnya kalau sholat wajib itu harus berdiri. Kalau bisa berdiri. Jangan bilang, gue mau duduk aja dah. Nggak sah kalau sholat wajib. Kalau kita bisa berdiri tapi kita duduk, nggak boleh. Nggak sah. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Bapak bisa berdiri, tapi Bapak pengen duduk biar ada santai dikit gitu boleh. Cuma pahalanya separuh. Iya. Dikasih nikmat malah nggak dimanfaatkan. Boleh, secara hukum boleh. Sholat sunnah kita duduk, boleh. Padahal kita bisa berdiri. Tapi pahalanya separuh. Tapi kalau Bapak memang tidak bisa berdiri, boleh duduk. Pahalanya nggak separuh, sama, sempurna. Mau duduk? Mau nggak? Nah, kalau gitu enakan duduk, ya udah. Kata Allah udah bikin dengkulnya lemas sama Allah. Maka kita bisa berdiri, alhamdulillah. Jadi tidak mengurangi. Wal a'mal samratum minas samaratil iman. Maka Pak, seberapa iman kita itu akan terlihat dari amal kita. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Karena imanlah yang akan menghasilkan dari berbagai amal. Makanya orang yang imannya lemah, amalnya juga lemah, dikit. Di masjidnya enak nggak di masjid? Enak nggak? Enak, Pak. Saking enaknya baru nyender dikit aja langsung tidur. Itu tanda-tanda enak. Ada orang di rumah nggak bisa tidur ya? Cobalah datang ke masjid. Ya, datang ke masjid, wudu, sholat tahiyatul masjid, ya, pegang tasbih, insya Allah tasbihnya jatuh dulu. Coba. Jadi orang kalau susah tidur, coba lari ke masjid. Ini mah nggak bisa tidur di rumah, nongkrong di pos ronda. Pas jam 4 baru bisa tidur. Akhirnya subuhnya lewat. Ya coba. Ya, Bapak kalau nggak bisa tidur, susah tidur udah. Bapak wudu, sholat tahiyatul sholat atau sholat 2 rakaat kalau di rumah, kalau nggak mau di rumah duduk aja. Subhanallah, subhanallah. Pasti tasbihnya jatuh dulu. Biasanya baca Quran ngantuk kan ya. Coba buka WA, nggak ngantuk. Nah, di gambarannya ya.
Makanya kan seberapa iman seseorang itu, maka amalnya itu adalah buah dari iman yang ada pada orang. Wal a'mal samratun min samaratil iman. Jadi amal itu tergantung iman. Maka Bapak alhamdulillah bisa ikut ta'lim ini. Alhamdulillah bisa sholat isya berjamaah. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah. Bukan karena hebatnya kita, karena keimanan kita. Makanya pastikan amal kita ini akan terwujud tergantung iman. Kalau imannya lemah ya boro-boro disuruh perang. Bangun subuh aja kayaknya udah berat banget. Masya Allah. Makanya sampai Rasulullah kan mengatakan mengukur iman itu adalah kalau dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu ciri-ciri orang mukmin. Kalau dia hendak sholat isya berjamaah, hendak sholat subuh berjamaah itu ciri-ciri orang munafik. Ya, sholat juga dibilang munafik juga. Rasul bilang, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat kata orang munafik, sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Waduh, berat juga nih ya. Sholat juga tapi dibilang munafik. Makanya kalau Bapak tidak bisa sholat berjamaah, apa alasannya? Saya mau sholat berjamaah, Ustaz, begitu adzan, udah siap-siap, mencret. Misalkan yang gampang aja contohnya. Akhirnya saya ke toilet, di toilet hampir setengah jam lebih. Itu gitu ya? Ada yang menghalangi. Makanya selalu kita berniat baik. Kalau kita kurang berniat baik, biasanya ada aja halangannya. Ada aja halangan. Berniat baik ada halangan, sudah dapat paham. Kan ada orang kayaknya saya ngaji rajin banget ya. Minggu depan kau sudah ngaji saya. Niatkan terus. Makanya ada intidorus sholah ba'da sholah. Habis sholat duhur, kita nunggu sholat asar. Habis sholat asar, kita nunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kita nunggu sholat isya. Intidorus sholah ba'da sholah. Ada yang berpendapat, ketika kita berniat menunggu sholat untuk sholat berikutnya, seolah-olah kita sedang melakukan sholat nggak berhenti. Ini kan enggak nih, habis maghrib pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, malas lagi ke masjid. Orang kagak nungguin isya dia, kagak. Niatnya nungguin sholat ada istilah intidorus sholah ba'da sholah. Makanya ada yang berpendapat hidup ini cuma nungguin sholat sama nungguin mati. Dua doang. Jadi ngapain? Orang nungguin dohor nih. Ketrak. Para pensiunan kan kayaknya nggak ada kerjaannya tuh. Kelempang. Ya? Ini main catur dia. Main catur begitu ada, tanggung terus. Aktivitas bayanas sholah itu maksudnya intidorus sholah. Berapa nih? Aduh, baru jam 10 tidur dah, ambil nungguin dohor. Cakep itu. Ya. Tidur sambil nungguin dohor. Pasang alarm. Ya. Begitu alarm bunyi bangun. Tidurnya seolah-olah seperti kita sholat.
Karena nungguin sholat. Ini emang begitu ada doa, ya baru gue mau tidur udah doa aja. Ngambek. Alhamdulillah. Karena lagi ditunggu. Sa'al Islam fi tahriril arqa. Sumulul a'mal albir wal khair fil Islam. Jadi bagaimanapun kita berusaha untuk mau melakukan kebaikan, belum tentu juga sih bisa melakukan, tapi pengen. Ya Allah, saya bisa bangunnya jam 4:30 doang, kalau bangun jam 4 kalau puyeng banget. Ya udah, yang penting subuh bangun dah. Padahal pengen saya bangun jam 3, setengah 4, tapi kalau bangun kepala berat. Tapi udah ada kepengenan. Udah ada pengen. Udah ada keinginan mau ini tapi belum bisa melakukan. Terus Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya. Ngapa saya bangunnya susah banget ini? Biar bangunnya jam 4, bangun tidur jam 8 habis isya. Tetap aja saya. Ya, bisa jadi. Makanya ini ya Allah, tolonglah saya Allah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita juga tidak bisa melakukan kebaikan kalau Allah tidak menolong kita. Ayat hayya 'ala shalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan Allah, enggak nyampe saya ke masjid. Makanya ada orang datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ke masjid itu mestinya datangnya duluan, pulangnya belakangan. Teori datang ke masjid, Pak. Teori datang ke masjid, datangnya duluan, pulangnya belakangan. Kalau teori ke pasar, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ada orang ke pasar duluan, orang pada pulang dia masih di pasar, masih muter. Nah kalau ke masjid, datang duluan. Tahiyatul masjid, dzikir, ya Masya Allah. Ya. Pulangnya belakang. Makanya sholat Jumat itu kan dianjurkan kita untuk datang paling tidak suruh duluan. Datangnya duluan, cuma duduknya di pojok. Masalah itu. Ya, cari saf yang pertama. Karena saf pertama itu soful malaikat. Sofnya malaikat. Saf yang pertama. Saya nggak tahu saf yang kedua tuh safnya siapa, nggak ada penjelasannya. Tapi kalau saf yang terakhir itu saf orang-orang malas kayaknya. Cuma nggak ada penjelasan. Yang dikatakan saf malaikat itu saf yang pertama. Iya. Ada orang kan. Makanya saya kadang-kadang malu. Ini yang ngumumin supaya Bapak sekalian, saf yang kosong supaya diisi. Ya Allah. Sebenarnya dia kagak tahu atau apa itu. Ada cerita Pak. Mudah-mudahan mungkin ada yang mengerjain di sini. Cuma masa lalu cerita. Ada orang dulu ya bahasanya keker badannya. Jadi kalau hari Jumat dia nunggu. Yang datang suruh ngisi sop. Ayo sop. Nggak boleh duduk di belakang. Ada yang berani gitu nggak bisa? Besok hari Jumat nih, Bapak berdiri di pintu, ya, sop yang depan sudah diisi. Kan ada nggak? Yang datang langsung isi sop nggak? Sono pojok, berantakan banget tuh umatnya di masjid aja berantakan nih umatnya. Apalagi di luar masjid. Ya, ada nggak Pak yang berani nih? Jam 11 atau setengah 12 nyampe sini. Bapak datang, yang sopnya di sono, di sini kosong. Ayo, ada nggak yang berani? Insya Allah pahalanya banyak tuh. Karena itu mengakukan sunnah Rasul. Ini mau di pojok sono dibiarin.
udah kongkong lagi. Ya ente gini hari masih belum ngerti mana yang lebih baik. Enakan di pojok Ustaz, di pojok banyak jinnya. Ya, jadi sumulul a'mal bir wal khair fil Islam. Dalam Islam ini terlalu banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Asal kita tahu ilmunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksain. Ya. Selama itu tidak wajib. Kalau wajib baru dipaksain. Boleh nggak Bapak sholat zuhur jam 2? Boleh. Orang saya belum bisa jam 2 doang Ustaz, ya Allah. Ya. Yang penting sholat jangan ditinggali dulu lah kira-kira begitu ya. Udah. Terus nanti maju. Akhirnya berjamaah. Makanya kan buat kita ini perhatikan amalan sunnahnya. Sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah Pak. Sunnah muakkadah. Justru sunnah ini yang jadi masalah yang banyak kita tinggal. Kalau ta'lim begini hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau ada pengajian pergi, nah itu ada masalah berarti. Tahuan ada pengajian dia pergi, ada masalah berarti. Kecuali ada yang lebih penting lagi. Ya. Karena justru kalau kita lewat, nih Bapak misalkan lewat nih, ada orang yang sedang berkumpul seperti ini, itu dianjurkan mampir. Rasulullah mengatakan begini, mampir. Kalau memang enggak bisa mampir karena ada urusan lain, ya kata guru saya minimal dengerin dulu dan sebentar, berhenti dulu di situ dengerin. Ya dengerin, ya udah, di situ baru pergi. Karena majelis ini adalah majelis yang paling mulia. Ya. Ini mau pergi. Bukan di sini aja, Pak. Yang namanya sholat subuh 4 sab. Terus ada pengajian. Insya Allah yang pergi lebih banyak daripada yang ngaji. Makanya pahala duduk di majelis ini sangat besar, Pak. Besar pahalanya. Sehingga godaannya juga besar. Apalagi yang ngajar Ustaz Mahmud, gue disinggung mulu sama dia, kata dia begini. Mending gue pergi dah. Kan ada orang tuh gitu. Nyinggung mulu, Ustaz Mahmud mah orangnya kan begitu. Berarti benar kalau nyinggung. Lah iya. Kita ini kan kalau orang salah dibenerin, kesinggung enggak? Ya benar kesinggung. Yang disalahin Ustaz, ya. Pasti alhamdulillah. Oh iya, benar juga Ustaz begitu. Ini ngambek dia. Majelis ini adalah makanya buat kita ini yang Masya Allah, yang ruku sujudnya udah mulai rada miring-miring, udah duduk aja di sini, Insya Allah pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ayo Bapak sholat sunat 1000 rakaat, saya kasih duit 2 juta yuk. Ayo. 1000 rakaat, saya kasih 2 juta dah ayo. Kalau miring denda 10 juta. Makanya duduk aja di sini. Ini pahalanya lebih baik, afdol, dikatakan afdolu. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maka enggak mudah orang sudah datang ke majelis. Makanya saya kalau di majelis itu ada yang ngantuk, saya senang. Iya, sebetulnya dia capek. Tapi dia ingin menikmati majelis, makanya ngantuk, gak apa-apa. Asal ustadznya jangan yang ngantuk. Apalagi habis subuh, Masya Allah. Habis subuh, jamaah 20 orang, yang ngantuk bisa 21 orang. Gak apa-apa, biarin. Menikmati. Makanya ada orang secara adab, nah ini malah ada berat, tapi gak apa-apa, jangan tersinggung ya.
Secara adab kita sebetulnya nggak boleh nyender, itu nggak boleh Pak. Karena udah nyender ada bab berikutnya. Kalau nyender mulai merem-merem dikit. Udah nyender kakinya nyelonjor. Wah, udah tambah nggak beres aja deh. Itu secara adab. Ya. Makanya saya nggak berani jelasin ini. Kalau berani jelasin ini kabur udah. Ya Pak Ustaz. Mau hadir aja masih bagus, nyender kagak boleh. Melonjor kagak boleh. Mending gue pergi dah. Nah, saya nggak berani jelasin adab fil majlis, saya nggak berani. Nggak berani. Iya pokoknya saya nggak berani. Ada aja dalam adab fil majlis begitu ada Pak. Bahkan sampai ada orang datang manggil, dipanggil bisa gini, dia keluar. Dalam riwayat tanduk, kenapa? Dia nanyain urusan dunia. Saya nggak mau berbicara urusan dunia di dalam masjid. Sampai begitu. Keluar dari masjid. Karena di dalam masjid ini tidak boleh berbicara urusan dunia. Sampai begitu Pak. Ini mah nggak ngerokok di masjid, ngopi di masjid, ngomongin orang lagi. Iya. Tapi itu saya nggak berani jelasin. Nggak berani. Karena insya Allah kalau dijelasin bubar pengajian. Berat banget syaratnya gitu kan ya. Tapi insya Allah kita terus berusaha. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, bahwa teori selalu kita bertanya kepada Rasulullah, kalau di sini Rasulullah, untuk melakukan amalan yang terbaik. Jangan malu bertanya. Karena amalannya sama, bisa jadi pahalanya beda, harus ada yang terbaik. Maka Rasulullah menjelaskan beberapa amalan tadi supaya kita dengan kemampuan yang berbeda tapi tetap melakukan kebaikan. Jangan sampai nggak bisa ini, nggak ngapa-ngapain. Mesti ada yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridha